menurut saya kita berdiri di luar pemerintahan itu bukan karena kita menjalankan politik sakit hati. Tidak, itu kesadaran penuh menurut saya memenuhi fatsun politik. Karena kita orang yang kalah. AHY misalnya harusnya kan diberhentikan dia. Kan dia harus bertanggungjawabkan how come Demokrat bukannya naik tapi turun menjadi partai paling kecil di parlemen. How come misalnya ada partai-partai seperti itu terbukti bahwa pragmatisme tidak membantu dia, tapi tetap dipertahankan. Akhirnya ya tadi, ujung-ujungnya di pemilu 2024 orang-orang potensial dia berhentikan, orang pragmatis dia pertahankan, yang penting uang sebanyak-banyaknya. Ya, makasih saya sudah diundang kembali di Yusuf Martak channel YMC, walaupun singkatannya YMM. Saya lihat YMM, Yusuf Muhammad Martak channel ya. Dan ini juga disiarkan di RH Channel, kemudian di channel-channel lainnya ya, Mimbar Tube dan teman-teman lainnya. Jadi ada beberapa channel. Termasuk ini? Termasuk ABW ya? Bambang Wijoyanto NBW. channel. BW ya? BW channel ya? NBW. Oh, NBW live juga? NBW, sorry. Oh enggak ya. Jadi ada beberapa yang live delay, ada yang live ya. Jadi saya sama Mas BW, saya ingin mengatakan bahwa yang namanya oposisi atau beroposisi atau keinginan berdiri di luar pemerintahan itu a choice, pilihan. Pilihan ya. Tapi kan pilihan itu kan harus di-guide oleh sebuah tujuan, idealisme, keinginan itu. Nah, menurut saya kita berdiri di luar pemerintahan itu bukan karena kita menjalankan politik sakit hati. Tidak, itu kesadaran penuh menurut saya memenuhi fatsun politik. Karena kita orang yang kalah, begitu. Kita mendukung paslon 01 dan paslon 01 kalah. Makanya fatsun politiknya harusnya kita tidak menggoda yang menang untuk mengajak-ajak, kan begitu. Kita tetap berdiri di luar pemerintahan. Makanya kita nanti tanya nih PKS bagaimana. Itu satu. Dan jadi kesadaran kedua, karena memang yang namanya sunatullah itu kan ada yang memerintah, ada yang di luar pemerintahan. Jadi keinginan pemerintah bahwa wah, mari kita bersatu, seolah-olah bahwa membangun bangsa dan negara itu harus selalu berada di sisi pemerintahan dan sifatnya materialistik, ya kan? Anda bangun apa? Bangun jembatan kah? Atau bangun apa? Distribusi sembako dan lain sebagainya. Padahal kita kan bisa membangun karakter bangsa melalui sarana-sarana, apalagi sarana telekomunikasi, sarana informasi ini kan tidak lagi eksklusif. Semua orang bisa punya televisi dalam tanda kutip, sehingga sarana-sarana tersebut tidak lagi bisa dimonopoli. Sehingga berpolitik oposisi itu juga politik pencerdasan kan? Kita nanti bandingkan. Nah, tetapi memang selalu ada godaan kekuasaan. Seperti misalnya pernyataan Surya Paloh ya. Saya merasa karena saya pendukung 01 sah saya menyebut nama, kan Mas BB, karena dia mengatakan bahwa yang namanya menjadi bagian dari pemerintahan itu tidak bisa setiap saat. Menjadi oposisi bisa setiap saat. Saya merasa surprise dengan pernyataan begitu. Menjadi oposisi bisa setiap saat, tapi menjadi bagian dari pemerintahan tidak setiap saat. Betapa jujurnya dia itu kan. Artinya dia ingin mengatakan bahwa
jarang-jarang ini kalah diajak, kira-kira begitu kan. Padahal fatsun politiknya harusnya dia mengatakan, saya kalah, saya hormati hasil, ya kan. Walaupun kita tahu itu curang, tapi saya ingin mengontrol. Apalagi kalau misalnya pakai standar tinggi seperti yang saya sebutkan, haram hukumnya. Misalnya kita mengendorse pemimpin yang mendapat kekuasaan dengan cara curang. Paling tidak kita yang meyakini dan 3 hakim Mahkamah Konstitusi kan. Jadi kalau bilang, siapa bilang terbukti kecurangan? Nggak terbukti. Loh, ini ada 8 orang, kita mengatakan bahwa pemilu ini curang. Kepada ke-8 orang hakim Mahkamah Konstitusi. Lalu hanya 3 orang dalam tanda kutip yang mengatakan ada kecurangan, 5 tidak. Kira-kira curang nggak sih? Iya. Kan ada kecurangan. Kecurangan Paling tidak menurut 3 hakim konstitusi, kecuali 8-8-nya mengatakan tidak ada kecurangan. Dan yang 5 juga mengatakan ada pelanggaran. Ya, ada pelanggaran juga, pelanggaran etika minimal. Jadi karena itu moral standing kita masih kuat untuk mengatakan ini ada kecurangan, kita berdiri di luar pemerintahan. Nah, kita harus menantang mereka untuk berani juga menyatakan berdiri di luar pemerintahan itu adalah sesuatu yang sehat. Karena logika pemerintahan itu selalu begitu. Ya adalah kita memulai lembaran baru. Kita rangkul semuanya. What? Apa yang perlu dirangkul? Ini kan division of labor. Kemarin kita diskusi atau debat juga di salah satu stasiun televisi. Saya bilang begini, kalau kita bicara persatuan itu, ada 3 terminologi yang kita harus pisahkan. Nation, bangsa, kemudian government, pemerintah atau pemerintahan, kemudian berikutnya lagi adalah state, negara. State, sebagai bagian dari state, state itu kan ada yang 3 unsur itu, bukan state dalam pengertian government. Tapi state itu ada government, ada society, penduduk, dan ada wilayah. Sebagai bagian dari negara, bahkan bagian terbesar, maka kita harus bersatu. Ya, no doubt. Lalu, sebagai bangsa, nation, bagian dari nation, kita harus bersatu. Karena itu persatuan, kita tidak boleh berdiri di luar garis batas demarkasi persatuan Indonesia sila ketiga. Tapi government itu berbeda. Government itu hanyalah salah satu unsur dari negara kan. Jadi ada government yang memerintah, ada civil society di luar pemerintahan, ada political society, sebagian memerintah, sebagian tidak memerintah. Karena itu diikat oleh, kalau kita bicara demokrasi, check and balances, baik within the parliament, di dalam parlemen maupun out of the parliament. Kita ini barangkali membangun oposisi di luar parlemen. Betul. Nah, kita harapkan ada partai yang membangun oposisi di dalam parlemen, entah itu PDIP atau PKS, sehingga nanti ya mudah-mudahan ada 2 isu besar kan. Isu pertama adalah membangun peradaban politik yang lebih sesuai dengan sunatullah. Peradaban politik yang makrifat gitu ya. Waseh. Kemudian yang kedua adalah melakukan oposisi terhadap tema atau isu tertentu. Kan tidak mungkin juga misal konfigurasi politik itu pasti itu terus kan. Misalnya nanti kita sorongkan presidensial threshold dihilangkan. Kalau seandainya PDIP yang oposisi tidak setuju dengan penghapusan presidensial threshold, berarti kita untuk tema itu kita berseberangan. Jadi ada oposisi yang sifat yang lebih menuju hakikat sunatullah, ada oposisi yang tematik sifatnya. Nah hari ini kita bicara oposisi yang sifatnya sunatullah, bahwa kita ingin menjadi bagian dari kebaikan karena kita tidak percaya pemerintah ini pemerintah yang didapat dengan cara yang baik, amanah. Maka teori yang paling mungkin adalah saya selalu mengkhawatirkan kalau hulunya kotor, hilirnya susah bersih. Walaupun pakai teknologi Israel untuk menawarkan air laut, filterisasi air laut. Karena ini filterasi politik yang punya watak. Kalau air kan nggak punya watak gitu. Itu untuk openingnya. Dulu PKS mampu itu yang namanya people fundraising gitu ya. Pernah. Tapi sekarang nggak mampu lagi. Kenapa? Karena ada kejadian-kejadian di mana orang tidak melihat PKS sebagai partai keadilan, tapi partai kesejahteraan ya kan. Yang ya termasuk yang lainnya pindah-pindah gitu, pindah-pindah bikin partai baru kan. Ini kelompok kesejahteraan ini kan. Sehingga orang kemudian ngapain saya kalau sekarang sih 10 tahun terakhir ini PKS konsisten insya Allah. Oke. Insya Allah ya. Jadi sudah terjawab semua.
Belum, nanti kalau seandainya bergabung gimana? The last, karena ini kan baru one side ya dari sisi beliau. Iya. Tapi kan good news-nya adalah beliau mengatakan 70% dari Dewan Suro Iya, itu menginginkan koalisi, oposisi. Dan Dewan Suro itu adalah pemutus akhir kan untuk bergabung Majelis atau tidak Syuro bergabung. itu adalah Majelis Syuro, proses pengambilan keputusan tertinggi. Walaupun sebenarnya agak aneh di Indonesia ini kalau kita pakai teori kan, kita sistem pemerintahan presidensial. Kalau ada orang dari partai politik yang dijadikan menteri, itu kan sebenarnya individual basis harusnya. Nothing to do dengan partai politiknya. Jadi dia karena profesionalisme dia, karena dibutuhkan untuk membantu pemerintahan. Tapi kan kita tidak. Itu adalah cara pemerintah untuk mengikat partai. Iya kan? Jadi jabatan menteri itu iya. Jadi cara untuk mengikat partai. Karena cara untuk mengikat partai, dia selalu cari key person untuk partai tersebut. Makanya tidak heran yang akan direkrut adalah ketua-ketua umum. Padahal ketum-ketumnya itu kan orang yang paling sibuk. Nggak mungkin dia 100% untuk bekerja sebagai menteri. Karena dia dimandatkan oleh organisasinya untuk memenangkan pemilu. Maka kemudian terjadi, from the beginning saja kita sudah, governance itu udah nggak jalan. Dan itu secara tidak sadar memang menghancurkan partai. Iya. Tanpa disadari. Ditunjuk sebagai ketua tapi tidak. Jadi tidak ada waktu untuk kontemplasi, untuk ideologisasi, untuk internalisasi, untuk kaderisasi. Dan Makanya akhirnya semuanya ngambil jalan. Dan akhirnya apa? Fenomenanya ada partai begini. Ini kalau di sini nggak sebut nama. Ada partai yang sangat-sangat pragmatis shortcut, yaitu dia cukup cari ketua umum yang kira-kira bisa cari duit banyak-banyak, di endorse oleh elit sekitarnya yang kebetulan terpilih kembali karena duitnya juga sudah banyak, dan pada musim pemilu cukup cari orang-orang terkenal agar lolos parliamentary threshold. Kan menurut saya kalau sebuah kepemimpinan gagal dia, misalnya ginilah, misalnya harusnya AHY misalnya harusnya kan diberhentikan dia. Kan dia harus bertanggungjawabkan how come Demokrat bukannya naik tapi turun menjadi partai paling kecil di parlemen. Diberhentikan setelah gagal ini ya? Iya dong, kalau kita mau ada reward. Tapi kan dia berhasil. Berhasil gimana? Dia jadi menteri. Dia naik. Oh dianya. tapi partainya menjadi partai yang terkecil. Kan begitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa dia gagal. Bahkan menurut saya 2 kali sudah gagalnya. Dibandingkan misalnya 2009, 2014. 2014 agak turun banyak, tetapi saya kira 2019 dia lebih kecil ya dibandingkan 2014. 2024 turun lagi. Nah, how come misalnya ada partai-partai seperti itu terbukti bahwa pragmatisme tidak membantu dia, tapi tetap dipertahankan. Akhirnya ya tadi, ujung-ujungnya di pemilu 2024 orang-orang potensial dia berhentikan, orang pragmatis dia pertahankan, yang penting uang sebanyak-banyaknya. Political party fundraisingnya dijalankan, karena itulah gunanya untuk membeli suara, gentong babi itu.